kami pelajaran dengan baik. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Anak, ibu akan absen dulu ya. Yasinta Nimas, Ada Bu, anak Anggelia Anut. ada Bu. Semua hadir? Hadir. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, agar kalian mampu memberikan pendapat pribadi tentang sikap tokoh dalam cerita. Kedua, agar kalian mampu menguraikan hal-hal positif yang dapat dicontoh dari tokoh dalam cerita. Yang ketiga, agar kalian mampu menuliskan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Yang kedelapan, agar kalian mampu memberikan ide-ide kesepakatan kelas. Pada pertemuan kali lalu, kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, siapa yang ingat jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian? Petani, Ya, ada yang bekerja sebagai pegawai. ada yang bekerja sebagai pegawai, apa lagi? Saya Bu, Ya, ada yang bekerja sebagai pedagang. iya, ada yang bekerja sebagai pedagang. Iya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan semua. Baik, tema kita hari ini yaitu berbagai pekerjaan. Subtemanya pekerjaan di sekitarku. Adapun manfaat yang kita peroleh dari pelajaran hari ini, kita dapat mempraktekkan sikap yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila kedua. Tepuk semangat! Sesemangat, sesemangat, sesemangat. Lihat. Ya, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ibu akan memberi waktu kalian 15 menit dulu untuk membaca. Membaca dalam hati, coba baca di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Silakan baca. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan. Gambar apa ini anak-anak? Dokter. Siapa nama dokternya anak-anak? Dokter anak. Ibu mau tanya, siapa yang ingin jadi dokter? Satu. Siapa yang ingin jadi guru? Satu. Menurut kalian, sikap apa yang dimiliki oleh seorang dokter? Senang menolong orang. Baik. Tanggung jawab. Peduli. Iya, semuanya benar. Sikap dokter menjadi seorang dokter, peduli, tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari sikap seorang dokter yang melayani sesama. Sebelum kalian membaca teks dan berdiskusi, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu juga akan membagikan LKPD buat kalian. Baik anak-anak, mau mendengar cerita? Mau. Ibu minta teman kalian untuk membacakan cerita berikut. Hebatnya dokter kami. Ia adalah dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah pukul
setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dahulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Terima kasih pada teman kalian yang sudah membaca cerita tersebut. Berdasarkan cerita di atas, kalian mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan cerita tadi. Diskusi bersama teman kelompok kerjakan di LKPD 1 dulu. Baik, dari Dokter Rana kita harus memberi manfaat bagi orang lain, tanggung jawab dan suka menolong. Sikap-sikap itulah yang dapat mencerminkan sila Pancasila, terutama sila kedua. Menurut kalian, ini gambar apa anak? Burung Garuda, lambang burung Garuda Pancasila, dasar negara kita. Anak-anak, siapa yang tahu sila kedua dari Pancasila? Saya, Bu. Ya, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya, tepuk tangan. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa anak-anak? Hai. Sekarang anak-anak, perhatikan video yang ibu tayangkan berikut ini. Kalian tentu sudah hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila ya, beserta simbolnya. Nah, kali ini kita akan membahas sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Apa ya makna lambang rantai tersebut? Mari kita cari tahu ya. Simbol sila kedua Pancasila merupakan rangkaian rantai besi yang baja yang kuat. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 buah melambangkan unsur perempuan. Sedangkan mata rantai persegi atau kotak yang berjumlah 8 buah melambangkan unsur laki-laki. Nah, ke-17 mata rantai yang saling menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Sikap kita yang mencerminkan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Coba perhatikan gambar yang pertamanya anak-anak apa? Sepeda. Ada anak yang sedang membantu temannya jatuh dari sepeda. Yang kedua, gambar apa anak-anak? Ada anak sedang berjabat tangan. Ada anak yang sedang berjabat tangan. Yang ketiga, mengobati luka teman. Yang keempat, Ada anak sedang berlaki. ada 2 anak yang sedang berkelahi. Yang di tengah ini apa anak? Teman yang sedang melerai. Yang kelima, Menjenguk teman yang sakit. menjenguk teman yang sakit. Kelima gambar ini merupakan sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kalian sudah tahu sikap pengamalan sila kedua. Agar sekolah kita menjadi aman dan kita saling menghargai, kita membuat kesepakatan kelas. Coba lihat contoh kesepakatan kelas. Ada tertib, jujur, peduli, berbagi. Sekarang kalian membuat kesepakatan kelas, kerjakan di LKPD 2-nya. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang ibu minta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Beliau praktik di Balai Kesehatan Desa.
Warga desa yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. 2. Mengapa Dr. Rana melakukan itu? Karena Dr. Rana merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai orang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Sikap Dr. Rana: bertanggung jawab, rendah hati, menolong orang yang kesusahan. Pendapat kami tentang sikap Dr. Rana: beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Ide kesepakatan kelas dari kelompok 1: berbicara santun, bekerja sama, dan tolong menolong. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan anak-anak. Hasil diskusi kelompok 4. 1. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk desanya? Beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga desa yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Anak-anak, kesimpulan untuk pelajaran kita pagi hari ini kita simpulkan sama-sama. 1. Ketika kita bekerja, haruslah bermanfaat bagi orang lain. Bersikap rendah hati, tekun disiplin, dan menghargai orang lain. 2. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka semua warga kelas akan merasa aman dan dihargai. Ya, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Pelajaran apa yang membuat kalian senang? Ya, Mendengar cerita hebatnya Dr. Rana karena ia suka menolong. ya, siapa lagi? Melalui orang yang lain. Nah, untuk evaluasi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu akan memberi tugas rumah buat kalian. Kalian mencari dan menemukan ide-ide kesepakatan kelas yang lainnya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dari sebuah cerita. Ya, baik anak-anak, semua berdiri. Kita menyanyikan lagu daerah Aku Retang Bau. 1, 2, 3. Aku retang bau, aku retang bau, retang apa rajan, retang tenang sale rute, coba lewatku dari goes kereali kebe sale manggarai, retang tenang sale rute. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pesan moral ibu untuk kalian hari ini: tanamkan sikap peduli, suka menolong antar sesama, dan hargailah kesepakatan kelas antara teman kelas kalian supaya kelas menjadi aman. Anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta salah satu teman kalian maju ke depan untuk kita berdoa. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama